adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah adik-adik, tidak terasa ini sudah hari Minggu dan kita ketemu lagi dalam ibadah online Pelkat PA tanggal 13 Desember 2020. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati, pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyi dari Kidung Ceria 213, dengar panggilan Tuhan. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami boleh bangun di pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami ini biar berkenan di hadapan Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua yang kakak yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik, mari siapkan Alkitabnya. Kita mau dengar firman Tuhan yang akan melayani. Untuk TK kecil adalah Kakak Desi, dan anak kecil dan tanggung ada Kakak Ruth. Nah adik-adik harus dengar baik-baik, perhatikan apa yang Kakak Layan sampaikan. Sebelum itu kita akan menyanyi dulu dari Kidung Ceria 269 bait yang pertama. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, biarlah pokok yang benar, ikatlah rantingnya. Halo adik-adik, selamat pagi, ketemu lagi dengan Kakak Desi. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan tentang firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Engkau berkati kami, beri kami hikmat untuk kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga Kakak Desi yang akan bercerita kepada kami. Curahkan Roh Kudus, beri hikmat untuk dapat berkata-kata dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 35 ayat 1-10.
Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang Kakak Desi akan mulai bercerita. Tapi sebelum Kakak Desi bercerita, adik-adik ayo lihat gambar apa ini? Ini gambar pertama. Ini. Iya, gambar pemandangan ya. Pemandangan yang indah, pemandangan yang sejuk, banyak pohon-pohon, banyak rumput-rumput hijau, ada sungai. Tah, indah sekali tempat seperti ini. Nah, pemandangan yang kedua. Nah, ini pemandangan yang tidak bagus, gersang, jelek, apalagi tidak enak dipandang mata, panas. Nah, dari tempat dua ini, dari dua pemandangan yang tadi telah kita lihat sama-sama, yang mana adik-adik kira-kira kalau adik-adik disuruh pilih, adik-adik mau pergi ke tempat yang pertama yang indah atau tempat yang kedua yang gersang? Iya, Kakak Desi juga kalau disuruh memilih pasti akan pilih pilihan pertama, yaitu tempat yang indah, yang banyak pohonnya, ada sungai-sungai, rumput hijau, pemandangan yang indah. Nah, adik-adik tahukah adik-adik kalau ternyata dua tempat ini, kondisi yang baik dan yang buruk ini Tuhan dapat ciptakan? Toh, Tuhan yang bikin bukan? Iya, ya. Tuhan dapat menciptakan, Tuhan dapat membuat sesuatu yang dari pertamanya itu jelek, gersang, menjadi sesuatu yang indah, yang baik, yang enak dipandang mata. Tuhan dapat melakukan itu. Nah, kembali ke cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini tentang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya. Nabi itu apa? Ada yang tahu Nabi itu apa? Iya, Nabi itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menegur orang-orang yang berbuat salah. Nah, itu dia tugasnya. Nah, Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel ini? Nah, bangsa Israel kan dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, atau artinya adalah bangsa yang bebal, bangsa yang suka melawan, atau bangsa yang tidak dengar, yang kalau misalkan hari ini bertobat, hari ini berbuat salah, bertobat, nanti dia ulang lagi. Toh? Nah, itu bangsa Israel. Jadi, dari Nabi Yesaya ini diperintahkan oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Nah, bangsa Israel berbuat salah dengan cara apa? Suka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah emas-emas, apapun itu, benda-benda mati, mereka sembah. Mereka menganggap bahwa itu adalah Tuhannya mereka. Akhirnya Tuhan Yesus murka, Tuhan Yesus marah sama mereka. Akhirnya Tuhan Yesus mendatangkan bangsa Asyur untuk coba dulu kasih dengar-dengaran dia. Dengan cara apa? Iya, diperbudak, dijajah sama bangsa Asyur. Toh? Nah, tetapi karena Tuhan begitu sayang sama bangsa Israel, Tuhan mendatangkan Nabi Yesaya supaya Nabi Yesaya mau menegur ini orang bangsa-bangsa Israel ini. Bilang apa? Kamu itu jangan lagi berbuat salah. Toh, dengar-dengaran sama Tuhan supaya Tuhan Yesus ampuni. Ketika sudah disampaikan seperti itu, bangsa Israel pun bangsa Israel pun mau mendengar, bangsa Israel pun mau bertobat. Akhirnya bangsa Israel dibebaskan, bangsa Israel dimerdekakan, tidak dijajah lagi sama bangsa Asyur. Toh? Nah,
Itu dia. Jadi nanti adik-adik tanya, Kakak Desi apa hubungannya dengan tadi pemandangan yang indah dan buruk dengan bangsa Israel ini? Nah, ini dia. Kita contoh atau kita berandai-andai. Berandai-andai pemandangan yang buruk tadi ini bangsa Israel. Bangsa Israel, dia buruk, dia jelek kelakuannya, tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi karena dia mau bertobat, akhirnya Tuhan Yesus pulihkan. Jadi indah, seperti pemandangan yang indah ini. Coba adik-adik bayangkan, atau coba adik-adik posisikan dirinya adik-adik itu seperti pemandangan dua ini. Atau Kakak Desi, kakak, mama di rumah, posisikan dirinya kita ini sebagai pemandangan yang buruk tadi. Kalau pemandangan yang buruk itu contohnya seperti sikapnya kita itu jelek, kita suka tidak dengar-dengaran sama mama, suka melawan, suka jambak-jambak rambutnya temannya, suka bombek-bombek temannya, pelit sama temannya, tidak suka berbagi. Maukah orang datangi kita? Yang tadi selalu contoh tadi depan tadi dibilang kalau pemandangan yang jelek itu orang tidak suka datangi karena tidak ada kehidupan, panas, gersang. Sama seperti kita. Kalau kita melakukan semua yang jelek-jelek, tidak ada orang mau datang sama kita, tidak ada orang mau temani kita, tidak ada temannya kita bermain-main. Nah itu dia. Coba pemandangan yang indah. Kita dengar-dengaran, kita manis-manis, kita mau berteman sama orang, teman-teman yang lain tanpa membeda-bedakan siapapun mereka. Kita mau berbagi, kita mau mengasihi temannya kita. Banyak pasti yang mau datang kepada kita. Sama kayak pemandangan tadi, pemandangan yang indah, sejuk, hijau. Banyak orang yang mau datang ke situ. Belajar dari bangsa Israel bahwa ketika kita salah, ketika kita melakukan yang tidak berkenan, tidak Tuhan Yesus kehendaki, dan kita mau menyadari, kita mau bertobat, pasti Tuhan ampuni, pasti Tuhan pulihkan keadaannya kita menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang indah, yang dapat orang kunjungi. Yang dapat orang datangi, bermain di tempat itu. Jadi seperti kita itu, seperti dirinya kita itu seperti pemandangan yang indah tadi. Ketika kita manis-manis, saling mengasihi, mau berteman dengan siapa saja, pasti banyak orang yang mau nempel sama kita, yang dekat-dekat sama kita. Nah, jadi adik-adik, Tuhan mampu melakukan apa saja, memulihkan keadaan yang buruk sekalipun menjadi yang indah. Kelakuannya adik-adik yang buruk sekalipun, ketika adik-adik mau menyadari dan menyadari atau mau bertobat, pasti Tuhan Yesus pulihkan menjadi yang baik. Jadi adik-adik harus ingat ya. Itu tadi. Jadi ceritanya hari ini simpel sekali tentang dua pemandangan dan kelakuan. Jadi kalau kita, ternyata kalau kita kelakuannya kita jelek, tidak ada orang yang mendekati kita. Tapi kalau kita kelakuannya kita manis, bagus, baik, banyak orang yang mau sama kita. Ketika banyak orang yang mau datang sama kita, yang banyak orang mau berteman sama kita, akhirnya kita senang juga banyak teman bermain, tidak sendiri. Nah, oke. Demikian cerita Kakak Desi hari ini. Kiranya adik-adik dapat melakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Adik-adik pasti dapat melakukan karena Tuhan Yesus pasti memberi adik-adik hikmat dan kemampuan untuk dapat melakukan yang terbaik. Oke, terpujilah Yesus Kristus. Amin. Nah,
adik-adik, sekarang kita mau masuk di aktivitas. Kita mau beraktivitas dulu ya sama Kakak Melin. Jadi adik-adik, kalau sudah lihat video aktivitasnya nanti selesai ibadah, boleh ya dibuat ya. Nanti setelah selesai aktivitas, kita kembali lagi untuk doa syafaat. Oke? Silahkan beraktivitas. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Nah aktivitas kita ini yaitu membuat sebuah bunga, tapi bunganya ini berbentuk love di pinggirnya adik-adik. Dan di tengahnya ada gambar senyum adik-adik. Nah adik-adik, contohnya kakak akan lihat kan seperti ini. Nah ini adalah contohnya adik-adik bunganya. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik pada minggu ini adik-adik bersedih, adik-adik rasa hati adik-adik rasa sedih, nah bunga di tengahnya ini adik-adik gambarkan tanda sedih adik-adik ya. Tetapi kalau adik-adik dalam sukacita, dalam penuh kasih, pokoknya adik-adik saat hari Minggu ini adik-adik merasa senang, bahagia, maka adik-adik harus gambar seperti ini adik-adik. Di sini ada tanda senyum. Nah, kalau adik-adik hatinya, jadi adik-adik harus menggambar sesuai dengan hati adik-adik saat itu adik-adik ya. Oke adik-adik, dadah. Ya, adik-adik, kita sudah beraktivitas ya. Nah, bagaimana? Bagus? Gampang ya? Kita tinggal buat bunga. Bunganya itu menggambarkan suasana hatinya kita. Toh? Yang indah, yang bagus. Karena ada smile-nya juga, senyum. Ya, adik-adik buat ya, terus hias di rumah. Nah, sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa syafaat. Ya, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami oleh kakak lain kami. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap cerita yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami boleh menjadi hamba Tuhan yang taat, patuh, dan melakukan semua apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan memberi kami hikmat, kebijaksanaan untuk dapat melakukan yang terbaik. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk kami Tuhan di masa kecil kami ini. Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami, memegang tangan kami, agar kami selalu dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang masih dalam pendidikan Tuhan, di kelas 1 dan kelas 2 SD. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami hikmat, pengertian, akal budi, kepintaran untuk kami menerima setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kami dengan baik.
Kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang ya Bapa. Sehat-sehatkanlah kedua orang tua kami, cukupkanlah setiap rezeki yang mereka peroleh dari kerja keras mereka. Cukupkanlah setiap kebutuhan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami. Tuhan Yesus senantiasa juga menjauhkan kami dari setiap sakit penyakit, apalagi sekarang virus-virus yang merajalela. Tuhan Yesus mohon jauhkan daripada kami agar kami selalu sehat untuk kami dapat beraktivitas dengan baik. Kami serahkan semua yang punya kami di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus lihat keadaan mereka. Tuhan Yesus jaga mereka di sana sebagaimana Tuhan Yesus menjaga kami dan menyertai kami di sini. Kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan Yesus memberkati gereja kami bersama pemimpin kami, Ibu Pendeta Pasca Ina. Tuhan Yesus senantiasa memberikan beliau kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, akal budi untuk dapat memimpin kami warga jemaatnya dengan baik dan kami dapat hidup rukun satu dengan yang lain. Inilah setiap doa permohonan kami ya Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Dengar dan sautilah doa kami. Doa ini kami bawa kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan syukur kita. Nah, adik-adik, persembahannya boleh diberikan ke orang tua, nanti orang tua bawa ke gereja atau melalui kakak layan. Adik-adik, mari siapkan persembahan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi dari Kidung Ceria 355. Pada Tuhan Juru Selamatku, aku bawa dan berikan persembahanku. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan korban syukur kami ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memberkatinya agar berguna bagi pelayanan gereja kami serta pembangunan tubuh Kristus. Apa yang masih sisa pada kami dan orang tua kami, biarlah Engkau Tuhan yang memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 65, bait yang pertama. Karena percayamu, tetapkanlah hatimu, dosamu sudah diampuni.
Ya, adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadahnya kita. Sudah mau selesai ibadahnya kita. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri ibadahnya kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa. Semuanya silakan masih dalam posisi yang berdiri. Kita mau terima berkat. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami telah selesai. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan untuk kehidupan kami dari hari ini hingga seterusnya. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.